Oke, selamat malam. Di sini kita kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengertian data struk dan algoritma. Di sini nama-nama kelompok ada Mami Horian, Tanjung Joshua, Serempak Gian Rivo, dan Sumaga Anderson, beserta Sumanti Leonardo Joshua. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah yang dinyatakan dengan jelas dan tidak ambigu dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah dalam rentang waktu tertentu. Contoh, kita mengambil makan, pasti ada langkah-langkah untuk mengambil makan. Seperti yang pertama mengambil piring dan sendok. Yang kedua ambil nasi. Yang ketiga ambil lauk atau ikan yang ingin dimakan. Nah, sama juga dengan program. Di dalam pemrograman ada yang namanya algoritma, yaitu langkah-langkah untuk membuat program. Di sini ada juga pengertian data struk. Struk data adalah cara penyimpanan, pengoperasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer. Sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data. Baik itu kolom yang tampak penggunaan atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan program yang tidak tampak oleh pengguna. Nah, di sini ada klarifikasi data. Yang pertama tipe data sederhana yang terdiri dari data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Data sederhana majemuk, misalnya string. Yang kedua, struktur data. Struktur data sederhana, misalnya array dan record. Struktur data majemuk terdiri dari linear, misalnya stack, queue, dan linear linked list. Ada juga non-linear, misalnya binary tree, binary search tree, dan graph. Di sini ada soal contoh codingan. Saya akan baca salah satunya. Data karyawan kita bagi ke dalam 4 golongan. Golongan yang pertama mempunyai gaji pokok sebesar 1.486.500 dan tunjangan pengabdian sebesar 250.000. Untuk jam kerja normal, karyawan dalam sebulan adalah 173 jam. Nah, apabila lebih dari itu, maka akan dihitung sebagai lembur. Bayaran lembur per jam adalah 20.000. Setiap karyawan akan dikenakan pajak sebesar 0,5% untuk gaji pokok dan lemburnya. Program akan menampilkan output berdasarkan input yang dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Mamito Horian. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengar teman saya, Anderson, sudah membacakan soal coding. Nah, di sini kita mempunyai sebuah coding. Nah, kita mulai. Nah, di dalam inmain ini ada string nama, in jumlah, golongan, jam kerja, jam lembur, in gaji pokok, gaji lembur, tunjangan pengabdian, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, dan gaji bersih. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih yang di dalam tanda kurung 10 ini? Nah, di dalam tanda kurung 10 ini, itu adalah batasan. Nah, batasannya seperti apa? Contoh nih, ini kan ada string nama, ada string nama nih. Nah, misalnya nama saya Rian Mamitoho. Nah, dihitung-hitung hurufnya itu ada 12 huruf. Nah, kan di sini hanya ditaruh 10. Jadi, dua angka terakhir itu tidak dihitung. Jadi, akan dihilangkan. Begitu. Nah, baru kita masuk dalam cout ini. Nah, cout ini, apa sih ini cout ini? Masukkan jumlah karyawan. Nah, ini adalah outputnya. Nah, nantinya sebentar, kalau kita compile codingan ini, yang muncul pertama kali adalah masukkan jumlah karyawan ini. Nah, ini masukkan jumlah karyawan ini adalah outputnya. Nah, baru di sini ada for. Nah, seperti yang kita tahu, di komprok 2 atau komprok 1 itu kita selalu pernah dapat ini for ini perulangan dan looping. Nah, agar supaya kita tidak lelah untuk mengisi data ya menginput data kalau banyak kalau terlalu banyak menginput data, cara tergampang itu memakai for. Nah, di dalam for ini ada i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan jumlah I++. Nah, I++ ini yang seperti kita ketahui, I++ ini adalah 1, sama dengan 1 dah. Jadi 1 juga sama dengan I++. Jadi kesimpulan I++ ini sama dengan 1. Baru di dalam for ini juga ada output-nya. Output Cout karyawan keberapa. Misalnya nih, kita kembali ke atas tadi, di output masukkan jumlah karyawan. Misalnya, kita masukkan jumlah karyawan 2. Di sini kan karyawan keberapa. Nah, misalnya saya tulis, misalnya saya karyawan pertama. Rian karyawan pertama. Karyawan pertama siapa? Nah, kenapa di sini lanjutan karyawan pertama itu masukkan nama Rian. Karyawan pertama itu Rian. Nah, baru masukkan golongan. Dimasukkan golongan juga termasuk output dan juga masuk belajar kerja. Nah, pokoknya yang di dalam for ini itu adalah outputnya. Nantinya kalau kita sudah coding, pasti ini outputnya akan keluar, kecuali dia error. Nah, selanjutnya presentasi ini akan dibawakan oleh teman saya, Leonardo Sumanti. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan cara kerjanya atau perjalanan dari masukan golongan ini yang tadi teman saya jelaskan tadi. Dan di sini kami menggunakan yang namanya switch. Sebelum saya lanjut, switch itu adalah suatu pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi suatu jalan aliran program berdasarkan conditional expression atau bercabang. Jadi di sini kenapa kami menggunakan switch? Nah, menurut kompot kami menggunakan switch agar lebih efisien untuk memilih suatu nilai dari setiap golongan. Jadi yang pertama di sini ada fungsinya yaitu switch, buka kurung, golongan, I tutup kurung, buka kerawang, dan yang pertama di sini dalam switch itu menggunakan case. Di sini kami menggunakan 4 case. Dan yang pertama adalah case 1.2 yaitu gaji pokok I sama dengan 1.486.500.000 titik koma dengan tunjangan pengabdian I sama dengan 250 titik koma dan break titik koma. Kenapa kami menggunakan break? Nah, sebenarnya break ini hanyalah opsional atau tidak terlalu penting dalam switch. Namun dalam program kami, break ini sangat berguna karena ketika kita tidak menggunakan break, maka contohnya misalnya di sini ada case 1 dan case 2. Di case 1 kita tidak menggunakan break, otomatis program ini akan tersambung. Jadi kita akan memanggil suatu misalnya memasukkan golongan, otomatis akan muncul dari case 1 sampai case 2 gaji pokok dan tunjangan pengabdiannya. Dan lanjut di sini ada case 2, case 3, dan case 4. Di sini sesuai dengan peran dari seorang pekerja. Jadi dari case 1, case 4, nilai atau gaji pokok dan tunjangan pengabdiannya lebih tinggi. Dan saya skip dan saya lanjut di default. Nah, kenapa di sini juga kami menggunakan default? Karena default ini sebenarnya juga opsional, namun ini juga menentukan dalam golongan kita. Jadi ketika kita menggunakan default dari nilai case 1 sampai case 4, ketika akan di output, jadi dari 1 sampai 4 hanya terpilih salah satu dari case ini. Ketika kita tidak menggunakan default, maka misalnya kita memilih case 2, otomatis yang akan muncul dari case 2 sampai case 4, nilai gaji pokok dan tunjangan pengabdiannya akan timbul, otomatis itu akan error. Dan terakhir yaitu tutup kerawang. Dan selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Dian Rivo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian if else. If else ini bisa dibilang juga ada kondisi di mana dia memperlihatkan jam kerja dan jam lembur. Nah, di sini ada if jam kerja indeks lebih dari 173 itu adalah gajinya yang dia peroleh jika dia kerja melewati jam yang ditentukan oleh perusahaan misalnya lah. Dan jam lembur indeks sama dengan jam kerja indeks ini yang kurang dari 173 ini jika dia tidak mengambil lembur atau melewati jam kerja lembur. Dan kita masuk ke gaji lembur indeks sama dengan jam lembur indeks kali 20.000. Nah, itu adalah gaji yang orang peroleh di mana di restoran Deko jam lembur. Itu yang kita dapati adalah 20.000 per jam. Pajak gaji pokok indeks sama dengan 0,05. Gaji pokok indeks ini 0,05 ini kali gaji pokok ini adalah DP pajak yang
dia dapati selagi dia menepati gaji pokok. Nah, baru pajak lembur indeks sama dengan 0,05 kali gaji lembur indeks. Total pajak indeks sama dengan pajak gaji pokok indeks tambah pajak lembur indeks, gaji bersih indeks sama dengan gaji pokok indeks, tambah tunjangan pengambilan indeks, tambah gaji lembur indeks. Dan kurang lebih adalah total pajak indeks dan outputnya. Dan outputnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Joshua Tanjung. Nah, selamat malam di bagian saya kali ini. Bagian menampilkan programnya, yaitu CAUT. Yang pertama dia program menghitung gaji karyawan, dia mau timulnya di pas orang run ini program. Baru INL itu mending orang mau enter DP fungsi formus ke bawah. Baru CAUT INL ulang. Pas itu DP di bawah, for in I sama dengan 1, I lebih besar daripada jumlah. Habis itu I++, seperti yang teman saya bilang di atas itu sudah sama dengan 1. Baru yang di bawah itu CAUT karyawan ke berapa, dia memanggil I, INL, sama si yang saya bilang di bagian atas. Baru CAUT nama untuk mengisi nama, CAUT gaji pokok, gaji lembur, pajak gaji pokok, terus pajak lembur, total pajak, tunjangan pengabdian, dan gaji diterima. Itu nanti pas orang run, nanti dia mau muncul. Baru si out INL, baru dia gets forma mengakhiri. Nah, setelah ini teman saya akan melanjutkan mengtes run. Terima kasih. Saya akan mengcompile codingan yang sudah kita dapatkan dari internet. Kita akan compile. Nah, di sini kan tadi Taso bilang BP output kan muncul pertama nih pemasukan jumlah karyawan. Misalnya nih 2, masukkan jumlah karyawan 2. Nah, di sini outputnya juga menimbulkan karyawan keberapa, Dang. Nah, jadi misalnya tapi nama Rian. Baru masukkan golongan. Golongan keberapa? Misalnya golongan ketiga lah. Baru masukkan jumlah kerja. Nah, tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan kalau misalnya dalam sebulan karyawan jam kerjanya itu lebih dari 173 jam, otomatis dia dianggap lembur, Dang. Karena dia sudah melewati batas normal jam kerja, misalnya 175 lah, 175 jam lah dia bekerja. Baru dia skip ke karyawan kedua. Nah, misalnya nih karyawan kedua namanya Vivo, baru masukkan golongan kedua, masukkan jam kerja, taruhlah batas normal 173 atau 172. Nah, yang bisa kita lihat sini, ini kan yang tadi sudah teman saya jelaskan, Joshua Tanjung sudah jelaskan tadi yang di bawah, DP output timbul napa? Yang cout itu. Napa? DP output timbul. Nah, di sini kita lihat nama Rian, gaji pokok berapa? 2.456.700. Nah, di sini gaji lembur 40.000. Kenapa 40.000? Karena tadi teman saya Rivo sudah menjelaskan. Karena dia lembur, kan teman saya sudah menjelaskan dia per jam 20.000. Per jam 20.000. Nah, di sini di atas ini kan dia 175 jam. Batas normal karyawan sebulan, batas normal orang kerja sebulan itu 173 jam. Nah, kan di sini 175. Kan dia lembur 2 jam, otomatis dia 20.000 kali 2. Karena dia lebih 2 jam, kan per jam 20.000. Jadi 20.000 kali 2, 40.000. Nah, baru di sini ada pajak gaji pokok, dia 122.835. Baru ada pajak lembur 2.000. Kan dia dapat gaji lembur 40.000. Nah, dia pajak lembur cuma 2.000. Baru di sini ada total pajak. Total pajak itu sebesar 124.835. Baru tunjangan pengabdian 350.000. Gaji diterima 2.721.865. Nah, kita bandingkan dengan karyawan kedua. Nah, kita lihat kenapa di sini gaji lemburnya 0? Karena dia bekerja itu dalam sebulan di bawah maksudnya dia bekerja itu 173 jam, nah. Masih batas normal, Dang, dia bekerja.
Jadi dia tidak dapat gaji lembur. Kan tadi sudah saya bilang, kalau dia lebih dari 173 jam atau batas normal, otomatis dia akan mendapatkan gaji tambahan atau gaji lembur dah sebesar 20.000 per jam. Nah, karena Rivo ini tidak lembur atau masih di batas normal, otomatis dia gaji lembur tidak ada. Pajak gaji pokok itu masih dapat berapa 96.300. Nah, pajak lembur juga tidak akan dapat. Bagaimana mau dapat sedangkan gaji lembur saya tidak dapat apalagi pajak. Nah, begitu. Baru sini total pajak 96.300, baru ada tunjangan pengabdian sebesar Rp300.000, baru ada gaji diterima itu 2.129.700. Nah, kira-kira begitulah hasil codingannya. Nah, dan di sini juga ditugaskan membilang DP data struct dengan algoritma. Nah, kalau algoritma di sini itu seperti teman saya Anderson bilang, yang sudah dijelaskan tadi PowerPoint, algoritma itu dia kan langkah-langkah. Nah, seperti ini. Pemasukan nama Rian, baru masukkan golongan 3, masukkan jumlah jam kerja 175. Nah, itu termasuk algoritma karena dia ada di langkah-langkah. Kalau misalnya dia random, itu bukan algoritma. Nah, algoritma itu semacam langkah-langkah atau seperti kita membuat codingan ini. Nggak mungkin kita bikin codingan ini random. Misal dari ini, itu bukan algoritma. Nah, algoritma itu berurutan atau step by step. Nah, kalau misalnya kita bahas data struct, nah data struct itu seperti teman saya Anderson bilang, yang ada jelaskan di PowerPoint, itu dia data struct itu semacam tempat penyimpanan data begitu loh. Seperti ini. Nah, seperti string nama ini. Nah, di string nama ini kita bisa menyimpan tipe data char lah, begitu kan? Ini bisa tuh. Kita bisa menyimpan tipe data char, misalnya nih nama atau nama jalan atau nama kampus, nama sekolah atau ya berkaitan dengan begitulah. Nah, kalau kita menyimpan angka itu pasti di integer. Nah, yang disebut data struct itu ini dia tipe data yang bisa kita bisa menyimpan data di tipe data apa saja, asalkan memenuhi peraturan tersebut. Misalnya di integer itu hanya bisa menyimpan angka, tidak bisa menyimpan huruf atau kalimat. Nah, kalau misalnya kita memaksakan atau tidak mengikuti aturan, misalnya kita nama kampus nih kita taruh di integer, pasti akan error kita compile. Atau angka-angka nih, habis kita kalikan angka itu, lalu kita simpan angka itu dalam string atau char, tipe data string atau char, otomatis dia akan error karena dia tidak mengikuti peraturan tersebut. Dan itu juga tidak akan mungkin kan DP tipe data beda. Angka pergi ke tipe data huruf atau huruf pergi ke tipe data angka, itu tidak akan bisa. Itu tidak mengikuti peraturan. Nah, jadi sekarang kita tahu itu algoritma apa, langkah-langkah untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan. Nah, kalau data struct itu tempat menyimpan data-data yang ada. Nah, tadi kami sudah mempresentasikan atau sudah menjelaskan codingan yang kelompok kami dapatkan dari internet. Jadi, sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.